berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Katakan sekali lagi, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Katakan ku sembahkan Tuhan, oh, ku sembahkan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, oh, ku sembahkan Yesus. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, dengarkan dan resapi kata-kata yang ada di dalam pujian yang kita pujikan ini. Biarlah ini bukan menjadi satu kata-kata yang leasing, yang sifatnya hanya formalitas, tapi pujian ini diciptakan untuk pengakuan dan pernyataan kita bahwa kita datang menyembah kepada Tuhan dan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kalimat ini merupakan kalimat doa, perkataan, pernyataan yang kita sampaikan kepada Bapa Yahweh, tentunya kita sebagai orang-orang percaya yang mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Bapa. Artinya bahwa kita berkomitmen tubuh kita ini untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Tubuh kita harus dikuduskan, harus layak dan kudus di hadapan Bapa Yahweh. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, tindakan, perbuatan, apapun yang kita kerjakan, termasuk yang ini terlewatkan oleh kita, makanan dan minuman yang kita asup, yang kita makan, hendaklah itu makanan atau minuman yang kosher. Jangan kita mengaku sebagai orang percaya kepada Tuhan, Tuhannya bangsa Israel, Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi engkau tidak mentaati perintah-perintahnya. Itu sama dengan apa yang Anda katakan. Apa yang kita katakan melalui pujian ini adalah perkataan yang bohong, perkataan yang hanya formalitas. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, persembahkan tubuh supaya berkenan kepada Tuhan. Selain sikap, tindakan, perkataan, apapun yang kita kerjakan dan lakukan, juga termasuk makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum. Itu
harus sesuai dengan perintah Bapak Yahweh. Makanan-makanan yang kosher. Silakan saudara di dalam kitab Wahyikra, Imamat Fatsal yang ke-11. Di situ ada peraturan, pantangan-pantangan, makanan yang boleh dimakan, makanan yang tidak boleh dimakan. Jelas sekali, dan itu tidak pernah dicabut oleh Bapak Yahweh, tidak pernah dibatalkan oleh Bapak Yahweh. Engkau, saudara dan saya sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, hendaklah engkau juga melakukan perintahnya yang tertulis dalam Wahyikra pasal 11 ayat yang ke-1 dan seterusnya. Saudara dapat baca, renungkan makanan-makanan apa yang boleh kita makan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, oh, ku sembah Kau Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Hiana mayana layans, korarayana ramasushina lamaramasu. Haleluya, haleluya. Iraramasaka, oraramaramasikina rayana ramasu. Haleluya. Yesus, Engkaulah Tuhan yang layak dipuja. Kau dimuliakan atas segala bangsa. Yesus, Engkaulah Tuhan yang layak dipuja. Kau dimuliakan atas segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Yesus, yang layak dipuja. Kau dimuliakan atas segalanya. Yesus,
atas segalanya. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Yesus, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Yesus. Tiada yang sama seperti, tiada yang serupa denganmu, tiada yang lain selain Engkau, Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan. Tiada yang sama seperti, tiada yang dapat menyamaimu. Hanya Kaulah pencipta alam semesta, Yesus, Kau sungguh luar biasa. Hanya Kau Yesus yang sama seperti Bapa. Hanya Kau Yesus pencipta alam semesta. Hanya Kau Yesus penyelamat manusia. Bagi yang percaya padanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapa pencipta langit dan bumi dan alam semesta, saya tidak tahu latar belakang kepercayaan Anda apapun yang Anda percaya di saat ini, yang Anda sembah. Saya tidak tahu. Saya tidak menjustis dan tidak menghakimi dan tidak maksa saudara untuk percaya apa yang saya nyanyikan barusan. Tetapi lihat dan perhatikan, Yesus Sang Mesias, Yesus Sang Juru Selamat, apa yang Dia kerjakan selama 3,5 tahun di dunia itu, tidak ada yang dapat menyamainya. Saudara mungkin mengatakan itu seizin Sang Pencipta langit dan bumi. Oke, kenapa hanya Dia saja yang diizinkan untuk melakukan itu? Tetapi dari mulutnya sendiri, dari perkataannya sendiri, Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan diselamatkan. Dan Dia berkuasa mengampuni dosa-dosa manusia. Kalau Dia hanya seorang utusan, Dia seorang nabi, tidak dapat mengampuni dosa, tidak dapat menghapus dosa. Tetapi karena Dia adalah Tuhan sendiri, Bapa Yahweh, pencipta langit dan bumi, maka Dia berkuasa mengampuni dosa saudara dan dosa saya. Percayalah, dengan percaya engkau diselamatkan. Tiada yang sama sepertimu, Yesus. Tiada yang dapat menyamaimu.
menyamai Engkau. Hanya Yesus pencipta alam semesta, pengampun dosa umat manusia. Yesus Kaulah Tuhan yang layak dipuja. Kau dimuliakan atas segala bangsa. Yesus Kaulah Tuhan yang layak dipuja. Kau diagungkan dari segalanya. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Yesus, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Yesus, Yesus Kaulah Tuhan yang layak dipuja. Kau dimuliakan atas segala bangsa. Yesus Kaulah Tuhan yang layak disembah. Kau dimuliakan atas segalanya. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Yesus, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara perlu tahu, Yeshua HaMashiach, nah engkau orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, Yesus Kristus yang selama ini Anda panggil, Anda percaya, Dia dilahirkan dari bangsa Yahudi, bangsa Ibrani, dari keturunan Yehuda. Perlu Anda tahu, orang-orang Jewish begitu ketat dan taatnya melakukan perintah Taurat, walaupun dia tidak percaya kepada Sang Juru Selamat, Sang Mesias Yeshua HaMashiach. Tetapi engkau yang percaya kepada Yeshua, ke Yesus Kristus yang saudara yakini hari ini, saya mau katakan kepada saudara, kalau dia dari keturunan bangsa Ibrani, dari Jewish, dan dia pasti taat akan perintah dari Bapa
kitab suci pun tertulis, walaupun dia dalam keadaan sebagai manusia, tapi dia tidak pernah berbuat dosa sekalipun. Sedikit pun dia tidak kedapatan bercacat dan berdosa dan berdosa. Artinya dia melakukan perintah Torah. Itu yang perlu Anda ketahui. Kalau engkau mengaku sebagai pengikutnya, dia memberi teladan sebagai manusia selama 3,5 tahun ada di dunia ini. Sampai mati dia tidak pernah melanggar perintah Torah. Dia taat sampai dia pulang kembali ke Samayim. Tidak perlu saya jabarkan dan uraikan, tapi hendaknya saudara tahu bagaimana kehidupan seorang Jewish yang taat akan perintah Torah itu. Dan Torah itu sampai saat ini tidak pernah dibatalkan. Tahu ini bahwa Torah itu tidak pernah dibatalkan, dan Tuhan Yesus sendiri pun tidak pernah membatalkan perintah Torah itu. Kalau engkau kepingin selamat dan layak di hadapan Bapa Yahweh, seperti pujian awal tadi yang kita nyanyikan, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Bapa. Jangan kotori tubuhmu dengan makanan dan minuman yang non-kosher. Terima kasih ya Bapa Yahweh, pada petang hari ini, kesempatan ini, hamba boleh menyampaikan sebagian kecil dari isi hatimu. Biarlah ini menjadi catatan, peringatan, warning bagi saya dan juga bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Engkau tidak menginginkan umat manusia ciptaanmu itu untuk binasa. Engkau ingin mereka semuanya dapat selamat. Tapi oleh karena dosa dan pelanggaran mereka sendiri, sehingga mereka tidak diselamatkan. Biarlah waktu yang singkat pada petang hari ini menjadi warning dan peringatan. Mampukan kami, kuduskan kami, layakkan kami, supaya kami berkenan di hadapan Kau. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin.